Countess Dracula atau Ratu Dracula atau Ratu Darah yang kita sebut juga Elizabeth Bathory. Dia mungkin lebih dikenal sebagai sosok yang haus darah. Tapi apakah itu semua hanya mitos? Atau memang ada kebenaran di balik kisah mengerikan ini? Dari kelahirannya yang penuh dengan intrik hingga perjalanan hidupnya yang penuh darah dan kekuasaan. Hari ini kita akan coba membuka tabir misteri tentang Elizabeth Bathory. Apakah yang membuatnya begitu terkenal? Apa yang mendorongnya menuju jalan kehancuran? Mari kita ungkap semuanya satu persatu. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Welcome back to Hokus Pokus, cerita-cerita bareng aku Ivani. Makasih banget buat teman-teman yang udah memberikan komentar yang positif, itu sangat memotivasi aku dalam membuat video-video baru. Channel ini bakal banyak berisi tentang sejarah so far dan kehidupan bangsawan, juga kerajaan, kehidupan monarki. Jadi kalau kamu baru di channel ini dan suka dengan topik seperti itu, jangan lupa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan kalau aku bikin video baru tentunya. Dan disclaimer, kalau misalnya nanti kalau kisah tentang sejarah itu kadang banyak kaitannya juga dengan agama, karena penuh dengan pertikaian dan perselisihan agama, maka sejarahnya terbentuk. Kalau ada yang kurang sesuai dengan hati, rasanya langsung tinggalin aja videonya. Dan kalau ada salah sebut, salah lafal, karena kita cerita dari berbagai sejarah di belahan dunia yang lain, yang mana kadang lafalnya nggak sesuai dengan bahasa yang aku pakai, yaitu bahasa Indonesia. Jadi harap maklum aja. So, kita langsung masuk aja ke kehidupan Elizabeth Bathory. Tahun 1560, di sebuah wilayah bernama Nyírbátor yang saat itu bagian dari kerajaan Hungaria, lahirlah seorang bayi perempuan dari salah satu keluarga paling berkuasa di Eropa Timur, keluarga Bathory. Namanya Elizabeth Bathory atau yang kini dikenal dunia sebagai Elizabeth Bathory. Keluarga Bathory bukan bangsawan biasa. Mereka adalah penguasa Transilvania, memiliki hubungan darah dengan raja-raja Polandia dan Lituania. Pamannya, Stefan Bathory, bahkan menjadi raja Polandia. Dengan latar belakang ini, Elizabeth sejak lahir sudah berada dalam lingkaran kekuasaan, intrik, dan tentu saja keistimewaan. Namun kekuasaan itu punya harga. Keluarga Bathory dikenal menjalankan pernikahan antar kerabat dekat, bentuk perjodohan yang biasa dilakukan untuk mempertahankan kemurnian darah bangsawan. Tapi praktek ini juga membawa resiko genetik. Banyak sejarawan meyakini bahwa Elizabeth mengalami epilepsi sejak kecil. Dan itu kemungkinan besar disebabkan oleh kelainan genetik akibat hubungan insest di dalam keluarganya. Catatan dari masa itu menyebutkan bahwa dia sering mengalami kejang-kejang, kehilangan kesadaran mendadak, serta perubahan emosi yang ekstrim. Di zaman ketika ilmu kedokteran belum berkembang, kondisi seperti ini sering dianggap kayak kerasukan, gangguan roh jahat, atau bahkan pertanda kekuatan gaib. Tapi dari sudut pandang medis modern, banyak gejalanya sesuai dengan epilepsi lobus temporal, yang juga bisa mempengaruhi cara seseorang merespon rasa takut, kekerasan, dan juga empati. Ada juga cerita yang beredar, meskipun belum bisa dibuktikan secara sejarah, bahwa sebagai bagian dari pengobatan tradisional saat itu, Elizabeth kecil kadang diberi setetes darah manusia untuk diminum dengan harapan bisa menyembuhkan epilepsinya. Praktek ini dipercaya sebagian orang di lingkungan bangsawan kala itu sebagai cara menyerap kekuatan hidup dari darah segar. Kisah ini mungkin mitos, tapi menjadi salah satu cikal bakal munculnya legenda bahwa Elizabeth kelak terobsesi dengan darah dan percaya bahwa darah bisa memperkuat tubuh dan memperpanjang kecantikan. Dan yang lebih mengganggu, sejak usia sangat muda, Elizabeth menyaksikan kekerasan secara langsung. Di kastil keluarganya, hukuman terhadap pelayan atau petani bukan hal yang asing. Dia pernah melihat seorang pelayan dipukuli sampai mati, dan yang lainnya dijatuhi hukuman brutal karena mencuri. Ada yang dijahit mulutnya, dicambuk telanjang di halaman kastil, bahkan dibakar sebagian tubuhnya. Bagi Elizabeth kecil, pemandangan seperti ini bukan hal yang mengejutkan.
Karena dalam keluarga bangsawan seperti milik mereka, kekuasaan dijaga dengan rasa takut dan rasa iba dianggap sebagai kelemahan. Tahun 1575, usia Elizabeth baru 14 tahun ketika dia dijodohkan dengan Ferenc Nadasdy, seorang bangsawan muda dari keluarga yang kaya berpengaruh dan punya reputasi sebagai pendekar tangguh di medan perang. Elizabeth adalah keturunan Bathory, nama besar di Transilvania, sementara Ferenc mewakili kerajaan militer Hongaria. Pernikahan ini bukan sekedar pengikat cinta, tapi penyatuan dua kekuatan besar dan tentu saja sebuah alat politik. Upacara pernikahan mereka tuh mewah banget, melebihi pesta pernikahan bangsawan lain pada zamannya. Para tamu berdatangan dari berbagai penjuru Eropa Timur, menyaksikan gadis muda itu diserahkan pada pria yang lebih tua dan jauh lebih brutal dari yang tampak dari luar. Ferenc dikenal sebagai The Black Knight of Hungary, sebuah gelar yang ia dapatkan bukan karena kemuliaan, tapi karena memang dia brutal dalam menyiksa tawanan perang Turki. Mereka tinggal di Kastil Zarvar terlebih dahulu, lalu kemudian Elizabeth diberi Kastil Kęstowice sebagai hadiah. Dari sinilah semuanya berubah. Saat Ferenc bertugas di medan perang, Elizabeth menjalankan rumah tangga dan mengelola para pelayan sendiri. Dia belajar mengatur, memberi perintah, dan memberi hukuman. Awalnya hal ini masih dianggap lumrah. Dalam struktur feodal, hukuman fisik terhadap pelayan itu bukan hal yang luar biasa. Tapi Elizabeth, entah karena trauma masa kecil, atau pengaruh genetik, atau kenikmatan terselubung, perlahan menunjukkan sisi gelap yang gak biasa. Ferenc jauh dari sekedar pasif dalam hal ini. Justru dia diduga juga ikut memperkenalkan Elizabeth pada teknik-teknik penyiksaan. Jadi lakinya ini malah ngajarin si bininya juga. Konon dia pernah menunjukkan cara mengoleskan madu ke tubuh pelayan, lalu membiarkannya terkait di luar rumah semalaman sehingga pelayan ini menjadi santapan semut dan serangga. Dan itu semua diajarin oleh Ferenc. Ketika Ferenc gak ada, Elizabeth melakukan sendiri hukuman-hukuman itu. Tapi ada satu hal yang harus ditekankan. Awal mula kekejamannya tidak terjadi dalam satu malam. Ini adalah proses yang bertahap demi tahap, dari cuman marahin doang, dari cuman mencubit, mencambuk, hingga pada suatu hari dia mulai menyiksa tanpa alasan yang jelas. Pelayan yang melakukan kesalahan kecil tiba-tiba kehilangan jari. Ada yang ditemukan dengan bibirnya dijahit, atau ada yang hilang begitu aja, alias nggak tahu di kemana pelayannya. Dan semua ini terjadi jauh sebelum dia dikenal sebagai The Blood Countess. Elizabeth mulai menyadari bahwa dia punya kekuasaan absolut di kastil. Gak ada yang berani menantangnya. Para pelayan terlalu takut, dan orang-orang desa hanya bisa berbisik-bisik aja. Di balik tembok kastil, suara teriakan gak bisa didengar oleh siapapun. Dan kalaupun ada yang kedengeran, siapa yang berani ngelaporin seorang bangsawan? Ferenc Nadasdy meninggal tahun 1604 saat Elizabeth berusia 44 tahun. Ia meninggalkan seorang istri, 4 anak, dan sebuah kastil besar yang sepi tanpa kehadiran laki-laki yang bisa mengisi kekosongan malam-malam dingin itu. Kematian Ferenc menjadi titik balik. Selama menikah, Elizabeth memang dikenal keras terhadap pelayan. Tetapi setelah menjadi janda, batas antara hukuman dan penyiksaan mulai kabur. Ia nggak lagi punya batasan. Dia adalah bangsawan paling berkuasa di daerah itu, pemilik wilayah yang luas dan tidak harus menjawab kepada siapapun kecuali raja. Dan sejak saat itu, pelayan-pelayan perempuan muda mulai lenyap satu persatu. Dalam banyak versi cerita yang tidak berasal dari laporan resmi pengadilan, tapi muncul dalam tradisi lisan dan tulisan selama berabad-abad kemudian, diceritakan bahwa Elizabeth mulai terobsesi dengan darah. Ada versi yang menyebut bahwa semuanya bermula dari insiden kecil. Seorang pelayan sedang menyisir rambut Elizabeth dan menariknya terlalu keras, sehingga ketika itu dia marah dan langsung memukul wajah gadis itu. Darah si gadis memercik ke tangan Elizabeth
Dan disinilah menurut legenda dia merasa kulitnya terasa lebih muda karena kecipratan darah. Bener nggak ya? Cerita ini tidak dicatat dalam laporan pengadilan tahun 1611 dan kemungkinan besar ini adalah mitos. Tapi banyak penulis sejarah modern percaya bahwa terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, Elizabeth memang terobsesi dengan kecantikan dan awet muda. Satu hal lain yang juga sering disebut meskipun tanpa bukti resmi sejarah adalah bahwa sejak masa kecilnya, Elizabeth pernah diberi darah oleh tabib atau dukun sebagai terapi tradisional untuk epilepsinya. Nah, didasarkan pada keyakinan kuno bahwa darah manusia bisa menyembuhkan penyakit syaraf, walaupun secara medis tentu saja itu tidak berdasar. Beberapa penulis mengaitkan hal ini dengan kemungkinan mencicipi darah sebagai bagian dari kebiasaan yang terus terbawa oleh Elizabeth hingga dewasa. Yang jelas, setelah menjadi janda, Elizabeth tidak lagi menyembunyikan kekejamannya. Dia mulai dikelilingi oleh sekelompok pelayan loyal yang membantunya melakukan penyiksaan. Dorothea Sanchez atau Dorca. Lalu ada lagi pelayan yang bernama Ilona Jo, Katarina Benica, dan seorang laki-laki bertubuh pendek bernama Visco. Mereka inilah yang kelak menjadi saksi dan terdakwa dalam kasus yang mengguncang seluruh kerajaan. Korban-korbannya adalah gadis-gadis muda, kebanyakan pelayan atau anak petani lokal. Ada yang disiram air es atau dibukukan di halaman kastil, ada yang dipaksa berdiri telanjang di salju, lalu disiram sampai tubuh mereka pecah karena beku. Ada yang tubuhnya ditusuk jarum, ada yang kukunya dicabut, lalu kulitnya diiris. Banyak beberapa gadis dipaksa memakan potongan daging mereka sendiri. Satu ruangan di kastil Kectice konon diubah menjadi tempat penyiksaan. Di situ ada besi panas, ada cambuk, ada tang, pisau, digunakan semuanya bukan untuk menginterogasi atau untuk menghukum, tapi semata-mata untuk menyiksa para pelayan dan memuaskan hati Elizabeth. Bahkan dalam kesaksian disebutkan Elizabeth sering tertawa saat menyiksa para gadis. Senyumannya disebut dingin, tidak berjiwa. Namun penting dicatat, meskipun laporan pengadilan memang menyebut penyiksaan dan pembunuhan terhadap lebih dari 30 hingga 80 pelayan, detail-detail sadis seperti mandi darah, mengiris tubuh secara sistematis, atau menguras darah untuk ritual awet muda tidak ditemukan dalam dokumen resmi. Itu adalah bagian dari legenda yang berkembang setelah kematiannya. Cerita yang terlalu menarik untuk tidak diceritakan, meski belum tentu benar tentunya. Apapun kebenaran pastinya, satu hal tak terbantahkan. Suasana kastil Elizabeth berubah menjadi teror. Anak-anak petani disembunyikan oleh orang tua mereka. Gadis-gadis takut jika dipanggil untuk bekerja di istana. Kastil itu bukan lagi tempat bangsawan tinggal, melainkan istana horor yang menelan nyawa tanpa suara. Selama lebih dari 1 dekade, teror di kastil Kectice tersembunyi rapat. Elizabeth Bathory adalah bangsawan tinggi, tak seorang pun berani menyentuhnya. Orang-orang yang kehilangan anak mereka hanya bisa berbisik mencari dalam ketidakpastian. Beberapa mencoba mengadu, tapi laporan mereka tenggelam. Karena siapa yang berani menantang salah satu wanita terkaya dan paling berpengaruh di Hungaria. Namun ketakutan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan. Jumlah korban makin banyak, desas-desus menyebar di seluruh wilayah. Bahkan kalangan bangsawan pun mulai mendengar bisikan tentang gadis-gadis yang gak pernah pulang setelah bekerja untuk si Countess. Titik baliknya terjadi pada saat Elizabeth mendirikan semacam sekolah tata krama atau sekolah sopan santun buat gadis bangsawan muda. Jadi dia udah mencari korban bukan cuma pelayan, tapi mulai ke bangsawan-bangsawan yang muda. Beberapa keluarga terpandang tentunya mengirimkan anak-anak perempuan mereka, berharap agar sang Countess mendidik mereka menjadi wanita yang elit. Tapi kemudian, beberapa dari mereka dilaporkan hilang atau ditemukan mati secara misterius. Itu bukan lagi urusan rakyat kecil. Kalau tadi mungkin rakyat kecil itu dicuekin ya. Nah, ini kan sudah mulai bangsawan nih yang menjadi korban.
Dan akhirnya pemerintah mulai bertindak karena adanya laporan-laporan anak hilang. Pada Desember 1610, Raja Matthias II memerintahkan penyelidikan. Ia menunjuk György Thurzo Palatin, semacam Perdana Menteri Kerajaan Hungaria, dan juga kerabat Elizabeth sebenarnya dari pihak suaminya untuk memimpin penyelidikan. Thurzo tidak bertindak gegabah. Dia mengumpulkan dulu kesaksian-kesaksian, dia melakukan penyelidikan diam-diam dari lebih 300 orang. Terus dia mulai menyelidiki bekas pelayan, ada pendeta lokal, tetangga, bahkan orang yang pernah dikirimi surat oleh Elizabeth. Jadi ceritanya udah mulai mengarah nih ke Elizabeth. Banyak dari kesaksian ini berisi cerita-cerita yang mengerikan. Jeritan dari kastil di malam hari, adanya pengangkutan peti-peti mayat, gadis-gadis yang gak pernah kembali setelah bekerja dari sana. Namun, kebanyakan dari kesaksian itu bersifat gak langsung. Orang-orang cuma menceritakan sebenarnya apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat sekilas, atau apa yang dikatakan oleh orang lain lagi. Bukti langsung sangat sedikit banget. Dan karena Elizabeth itu adalah bangsawan yang tinggi, raja nggak bisa sembarangan menangkapnya tanpa alasan yang kuat. Tapi kesempatan itu akhirnya datang, entah disengaja atau jebakan. Pada malam 30 Desember 1610, Thurzo dan pasukannya menyerbu kastil Kečtice. Mereka mengklaim menangkap Elizabeth basah oleh darah dan menemukan beberapa mayat gadis serta pelayan yang masih hidup namun luka parah di dalam kastil. Catatan Thurzo yang ditulis di dalam suratnya kepada Raja Matthias menyatakan, "Kami menemukannya di tengah-tengah kekejian, di antara tubuh-tubuh yang berdarah dan pelayan-pelayan yang luka parah. Ada darah di lantai, di dinding, di alat-alat penyiksaan. Tidak bisa diingkari lagi." Namun dokumen resmi tidak menyertakan inventarisasi jasad atau bukti visual yang konkret. Ada kemungkinan bahwa sebagian dari klaim ini ditulis untuk memperkuat alasan penangkapan. Pokoknya Elizabeth ditangkap, jadi Thurzo juga sangat mungkin melebih-lebihkan suratnya kepada raja. Apalagi ada tekanan politik. Elizabeth itu sedang berhutang sejumlah besar uang kepada Raja Matthias, sehingga kalau Elizabeth dihukum, maka hutangnya itu bisa dilunasi dari mengambil asetnya, karena asetnya bisa disita. Elizabeth tidak pernah diadili secara terbuka. Sebaliknya, yang diadili adalah para pembantunya, yaitu Ilona Jo, Dorothea Sanchez, Katarina Benica, dan Fisco. Pada Januari 1611, mereka diinterogasi dan disiksa untuk mengungkap apa yang terjadi. Di bawah tekanan berat, mereka mengaku bahwa Elizabeth menyiksa dan membunuh lebih dari 80 gadis. Salah satu dari mereka, yaitu Ilona, bahkan mengatakan jumlah korbannya mencapai lebih dari 600. Klaim yang kemudian dicatat oleh sejarawan bernama Laszlo Turezi pada abad ke-18, tapi tidak muncul dalam dokumen pengadilan asli pada tahun 1611. Pengakuan itu meskipun mungkin diperoleh lewat siksaan, menjadi dasar hukuman mati. Para pembantu Elizabeth dieksekusi secara brutal. Jari-jari mereka dipotong satu persatu sebelum dibakar hidup-hidup. Fisco yang masih muda hanya dipenggal. Terus Elizabeth sendiri, karena statusnya sebagai bangsawan, dia nggak bisa dijatuhi hukuman mati tanpa sidang formal di depan raja. Kurang ajar banget dan bangke banget nggak ya? Ini bener-bener keterlaluan. Elizabeth tidak dihukum mati, melainkan hanya pelayan-pelayannya aja. Yang sebenarnya suruhan itu kan datangnya dari Elizabeth. Dulu tuh emang gak adil banget ya. Oke, untuk menjaga kehormatan keluarganya, Thurzo menyarankan agar Elizabeth dikurung seumur hidup di dalam kastilnya. Dan itulah yang terjadi. Pada awal tahun 1611, Elizabeth Bathory dijebloskan di satu ruangan kecil tanpa jendela di dalam kastil Kečtice, kastilnya sendiri. Hanya satu lubang kecil di dinding untuk memberinya makan. Dia dikurung seperti hantu yang pernah meneror nyawa-nyawa muda. Selama 4 tahun, dia membusuk dalam sunyi. Ruangannya itu nggak memiliki jendela.
dia ditahan dalam kondisi tanpa cahaya alami dan tanpa akses dari luar. Penahanan berlangsung selama 4 tahun. Tidak ada catatan tertulis mengenai kondisi fisiknya selama masa penahanan. Namun dia nggak pernah terlihat di depan umum lagi. Elizabeth Báthory meninggal pada 21 Agustus 1614. Dia ditemukan tidak bernyawa di ruangan tempat dia ditahan. Nggak ada penyebab kematian yang resmi, namun diduga akibat kondisi penahanan yang buruk. Dia awalnya dimakamkan di gereja Kerkliche, namun kemudian jenazahnya dipindahkan ke tanah keluarga di Exit. Lokasi makamnya nggak diketahui secara pasti hingga kini. Meskipun Elizabeth Báthory akhirnya mati dalam penahanan, kisah hidupnya tetap menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari sejarah Eropa. Sepanjang abad-abad berikutnya, nama Elizabeth sering dihubungkan dengan kekejaman yang nggak terbayangkan. Dengan berbagai legenda yang berkembang seiring berjalannya waktu, dia menjadi simbol dari kekuasaan yang terdistorsi, dari kecantikan yang disalahgunakan, dan dari obsesi yang berujung pada kehancuran. Namun penting untuk diingat bahwa banyak dari kisah-kisah ini tidak sepenuhnya berdasarkan fakta. Sebagian besar berasal dari rumor, laporan yang tidak dapat diverifikasi, dan propaganda politik yang dimanfaatkan untuk meruntuhkan keluarga Báthory yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Warisan Elizabeth Báthory yang dikenal sebagai The Blood Countess mungkin telah dimulai dengan tindakan yang sangat kejam. Tapi seiring berjalannya waktu, ia telah menjadi bagian dari cerita rakyat, film, dan karya sastra yang terus diangkat dalam berbagai bentuk budaya populer. Mungkin gak ada cara yang pasti untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi dalam kastilnya, tapi satu yang pasti, cerita Elizabeth Báthory gak akan pernah dilupakan. Begitulah kisah dari bangsawan Elizabeth Báthory yang sangat terkenal karena dia dikenal juga sebagai Dracula wanita. Thank you banget teman-teman yang udah ngeliat dari awal sampai akhir video ini. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang salah, ada yang mau ditambahin, ada yang harus dibenerin, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Aku minta maaf juga kalau ada yang menyinggung dan ada yang salah, minta maaf. Oke? Jangan lupa selalu dukung aku dengan like videonya dan subscribe kalau berkenan, dan juga share ke teman-teman yang lain. See you in my next video guys. Bye.